Baiklah sobat semuanya, telah rilis untuk kuota PPG Prajabatan tahun 2023. Teman-teman segera persiapkan 9 syarat pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 dan nanti lanjutkan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal pendaftaran yang saat ini sudah disampaikan ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kuota PPG Prajabatan di tahun 2023 ini sepertinya mengalami peningkatan ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat untuk kuota nasional PPG Prajabatan tahun 2023 ini nanti akan sekitar yaitu 59.019 mahasiswa. Jadi nanti teman-teman segera dipersiapkan untuk persyaratannya untuk nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Tentunya bagi teman-teman yang tidak lulus pada seleksi PPG Prajabatan di gelombang 1 dan 2 di tahun 2022 nanti bisa bersiap mulai dari sekarang untuk mendaftar di PPG Prajabatan tahun 2023. Sepertinya untuk kuota ini meningkat, ini berdasarkan dari perhitungan jumlah guru yang pensiun dan nanti dipersiapkan untuk kita dari lulusan PPG ini nanti akan bisa mengisi kekosongan tersebut. Dan terkait tentang persyaratan seleksi, tentunya di sini seperti halnya yang kita kutip dari ppgkemdikbud.go.id di tab PPG Prajabatan. Untuk persyaratan yang general ini adalah seperti ini. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia, kemudian tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah ya pada data pokok pendidikan dan juga simpatika. Jadi kita nanti untuk bisa melakukan pendaftaran ini kita harus tidak terdaftar atau belum pernah terdaftar ya sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik. Nah, kemudian untuk usia paling tinggi adalah 32 tahun pada tanggal 31 Desember di tahun pendaftaran. Artinya kalau misalkan kita ingin mendaftar PPG Prajab di tahun 2023, maka persyaratannya inilah kita nanti usia maksimal itu adalah 32 tahun ya pada bulan Desember nanti. Kemudian memiliki ijazah ya dengan kualifikasi akademik minimalnya ini adalah S1 ataupun juga D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Nah, pastikan teman-teman ketika sudah lulus ini nanti segera untuk ijazahnya itu diminta untuk didaftarkan pada PDDikti ya, dan bisa dicek secara berkala. Dikarenakan kalau misalkan ijazah kita belum terdaftar di PDDikti, maka kita nanti nggak akan bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya di sini terdata pada basis unit untuk penyetaraan ijazah luar negeri bagi teman-teman yang lulusan dari luar negeri. Kemudian untuk IPK yaitu memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah adalah 3,0 ya teman. Kemudian memiliki surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani, kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Kemudian yang nanti akan diserahkan yaitu ketika lapor diri ya. Kemudian memiliki surat keterangan bebas nafsa, yang mana di sini nanti kita juga menandatangani fakta integritas. Selanjutnya terkait tentang untuk persyaratan yang bagian ini, kemudian yang di sini dan juga di sini yaitu 678 ini adalah nanti kita akan serahkan ketika kita sudah diterima seleksi nanti untuk persyaratan sebagai lapor diri. Dan tentunya hal yang sangat penting teman-teman untuk dilakukan ini adalah saat ini silahkan segera mengecek untuk linearitas ijazahnya. Kalau misalkan ijazah S1 saya atau D4 saya seperti ini, maka kita nanti bisa mendaftar untuk bidang studi PPG yang mapel apa. Nah, terkait tentang tutorial cara cek linearitas ijazah sudah saya berikan pada kartu video ini ya. Silahkan segera dicek untuk linearitas ijazahnya. Dan selanjutnya terkait tentang jadwal pendaftaran ini teman-teman silahkan di screenshot atau mungkin juga dicatat ya. Ya, pada sini untuk lini masa jadwal seleksi PPG Prajabatan tahun 2023 ini adalah pada tanggal 30 Maret kemarin sudah dilakukan yaitu pengembangan aplikasi pendaftaran. Kemudian nanti tanggal 25 Mei ini adalah nanti akan diterbitkan surat edaran pendaftaran PPG Prajabatan atau pengumuman PPG Prajabatan nanti diumumkan tanggal 25 Mei ini. Jadi tinggal menghitung hari nanti akan segera diumumkan ya untuk ketentuan penerbitan surat edaran pendaftaran PPG Prajabatan yang di tahun ini.
Kemudian kita nanti bisa melakukan pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan 2023 nanti adalah dibuka dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni tahun 2023. Jadi nanti kita bisa membuat akun di SIM PKB, inilah dengan masukkan surel dan juga passwordnya nanti mulai dari tanggal 29 Mei sampai 28 Juni. Terkait tentang tutorial cara daftar PPG Prajabatan secara lengkap sudah saya berikan juga pada kartu video ini, silahkan teman-teman cek di pojok kanan atas video ini ya. Kemudian berikutnya nanti juga akan ada diberikan sosialisasi ya cara pendaftaran tanggal ini, silahkan dicek di ppg.kemdikbud.go.id nanti melalui link YouTube-nya. Kemudian nanti untuk plotting hasil administrasi, kemudian di sini nanti tanggal sekian ya. Kemudian berikutnya nanti jika kita sudah lulus seleksi administrasi, maka kita nanti akan bisa mengikuti yaitu ujian tes substantif. Untuk seleksi substantif dijadwalkan tanggal 11 sampai dengan 15 Juli 2023. Kemudian pengumumannya tes tahap 1 ya ini ya. Inilah nanti tanggal 28 Juli 2023. Kemudian kalau misalkan kita lulus lagi, berikutnya nanti kita ikut tes wawancara dijadwalkan 31 Juli sampai dengan 30 Agustus tahun 2023. Inilah terkait tentang jadwalnya untuk pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, di sini nanti ketika pendaftaran dibuka akan ada 3 tahapan seleksi ya. Nanti menggunakan sistem gugur. Artinya kalau misalkan di tahap 1 kita di tahap administrasi kita nggak lulus, nggak bisa lanjut ke tahap 2 ya. Kemudian tahap 1 nggak lulus, tidak bisa lanjut ke tahap 2. Nah, untuk tahapan seleksi ini ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Ya, nama di sini adalah untuk yang pertama yaitu di seleksi tahap 1. Nah, seleksi tahap 1 PPG Prajabatan itu adalah dinamakan seleksi administrasi, yaitu suatu proses penyeleksian kelengkapan berkas dan juga kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online, yaitu melalui aplikasi SIM PKB. Jadi teman-teman nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, silahkan melakukan pendaftaran tentunya sampai dengan tuntas, kirim berkas ya sesuai dengan video yang ada pada kartu video ini. Berikutnya dari seleksi tahap 1 yaitu seleksi administrasi, dari pendaftaran tersebut nanti akan menentukan apakah kita itu lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Kalau misalkan kita tidak lulus seleksi administrasi, maka kita akan terhenti sampai di sini ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti lulus seleksi administrasi atau lulus tes tahap 1, maka teman-teman nanti akan bisa melanjutkan ke tes yang tahap 2. Nah, untuk yang seleksi tahap 2 itu adalah tes substantif ya, yaitu meliputi tes penguasaan bidang dan juga tes kemampuan dasar literasi dan juga numerasi yang nantinya dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi atau TUK yang nantinya akan ditunjuk. Terkait tentang tempat uji kompetensi, nanti teman-teman bisa memilih secara mandiri ya, yaitu pada saat melakukan pendaftaran lokasi tes substantifnya itu teman-teman mendaftar memilih di mana gitu ya. Kemudian untuk teknis pelaksanaan tes ini adalah nanti menggunakan aplikasi komputer assist test ya. Ini adalah menggunakan cat ANBK. Maka teman-teman tentunya sudah terbiasa ya untuk yang fresh graduate mengikuti tes dengan sistem yang seperti ini. Kemudian untuk yang tahap 3, nah kalau misalkan kita nanti lulus di tes tahap 2, lulus tes substantif, maka kalian akan berkesempatan untuk ikut tes yang tahap 3. Nah, tes tahap 3 ini adalah yang meliputi tes wawancara ya. Nah, tujuannya itu untuk menggali lebih mendalam yaitu kompetensi calon mahasiswa baik itu dari segi profesional dan juga personal. Nah, kemudian dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform ya, yaitu virtual meeting. Oke, demikian semoga bermanfaat dan siapkan ya mulai dari sekarang adik-adik yang mungkin saat ini sedang fresh graduate atau usia di bawah dari 32 tahun yang nggak terdaftar di Dapodik atau Simpatika untuk nantinya melakukan pendaftaran yang mana untuk kuota tahun ini sangat besar ya. Semoga kalian sukses di tahun ini.